Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Nura and welcome. Kehidupan mahasiswa kerap sekali mengeluarkan suaranya kepada pemerintahan yang sekiranya melewati batas ketidakadilan terhadap rakyatnya. Pada beberapa negara, aksi protes mahasiswa sering kali berujung kematian, dan kejadian tersebut disimpan oleh sejarah negara tersebut dengan mengabadikan sejarah dalam bentuk media apapun. Tujuannya agar sejarah tidak bisa dinikmati melalui gambar dan buku saja, melainkan divisualisasikan dalam drama atau film. Seperti drama ini, drama yang bergenre romantis dan melodrama berepisodekan 12, menceritakan tentang semangatnya yang mendasari sekelompok pemuda yang hidup di era tahun 80-an pada saat pecahnya rezim militer yang dikenal sebagai pembantaian Gwangju. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia Youth of My Let's to the World. Hiruk-pikuk di stasiun Gwangju. Drama ini dimulai. Seorang pria berpenampilan lusuh memasuki stasiun Gwangju. Ia melihat televisi yang berada di atas kepalanya, yang mana TV tersebut menayangkan sebuah berita. Berita yang berisi tentang penemuan sebuah tengkorak lengkap dengan aksesorisnya, yang mana tengkorak tersebut ditemukan oleh salah seorang pekerja proyek konstruksi saat penggurukan tanah sedalam 1 meter di Gwangju. Sedih mendengar berita tersebut, tangannya lemah tak berdaya sehingga ia menjatuhkan tasnya dan kisah flashback pun dimulai. 41 tahun yang lalu, sekelompok mahasiswa sedang menjalani aksi demo di sebuah kampus yang berada di Seoul. Dia Hwang Hee-tae, seorang mahasiswa kedokteran dengan nilai terbaik di Seoul. Dengan mobilnya, ia berangkat menuju ke sebuah tempat penjualan mobil bekas dan menjualnya. Uang tersebut ia butuhkan untuk membiayai rumah sakit pasien yang gagal ia selamatkan sebelumnya yang bernama Jang Sok-chul. Ia datang membawa 1 karton minuman berenergi dan membaginya kepada salah satu petugas di sana. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi menandakan sekaratnya seorang pasien, dan pasien itu adalah Jang Sok-chul. Ia berhasil melewati masa kritisnya. Ketika sadar, ia meminta kepada Hwang Hee-tae untuk pulang ke Gwangju. Sementara itu di rumah sakit Gwangju, terlihat perawat yang sedang membantu menyelamatkan pasiennya yang sudah berada di gawat darurat. Dia adalah Kim Yong-hee, anak bungsu dari ayah yang bernama Kim Hyun-chul. Ia tinggal berpisah dengan keluarganya dan hidup sendiri dengan menyewa sebuah kamar tinggal bersama Lee Kyung-pil dan anaknya Lee Jin-ah. Ia wanita pekerja keras dan ringan tangan, di mana ia membantu perawat lainnya yang sedang dilecehkan oleh salah seorang pasien saat memasangkan aboket atau jarum infus kepada pasien itu. Kim Yong-hee membantunya sehingga mereka terlibat konflik sampai ke ruang direktur rumah sakit, yang mana di ruangan tersebut sudah ada Hwang Hee-tae yang sedang memohon kepada direktur rumah sakit untuk menerima pasiennya dan dipindahkan ke rumah sakit tersebut. Kemudian scene beralih kepada Lee So-ryeon yang melarikan diri dari kejaran 2 orang pria. Dengan segera ia merubah penampilannya menjadi wanita feminim dalam waktu sekejap. Lee So-ryeon adalah seorang mahasiswi aktivis muda Fakultas Hukum yang berbicara lantang tentang ketidakadilan pemerintah. Ia merupakan sahabat dekat dari Myung-hee. Mereka bersahabat sejak di bangku sekolah. So-ryeon mempunyai aktivitas yang tidak ingin diketahui oleh ayahnya, sehingga ia meminta bantuan kepada sahabatnya itu untuk mengunjungi rumahnya dan bertemu dengannya. So-ryeon memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Lee So-chan. Lee So-chan adalah anak sulung dari seorang ayah yang bernama Lee Chang-keun. So-chan baru tiba dari pendidikannya di luar negeri. Ia menetap di Korea untuk mencoba menjajakan bisnis barunya di Gwangju pada bidang farmasi. Mereka bertiga berbincang bersama hingga akhirnya So-chan mengantar Kim Yong-hee ke studio foto milik rekannya dan jatuh hati padanya. Kedua rekannya Park Sul-min dan Jung Hae-gun mengabarkan berita baik kepadanya bahwa ia diterima di sebuah perguruan tinggi di Jerman. Lantas ia membagikan kabar bahagianya tersebut kepada kepala pastor gereja dan bertemu dengan Hee-tae. Mereka juga merupakan sahabat dekat dari Hwang Hee-tae. Myung-hee menceritakan kabar baiknya kepada pastor, dan si pastor bersedia mendaftarkannya beasiswa kepada konferensi wali gereja dengan syarat bahwa harus pergi bulan depan. Tanpa pikir panjang, Myung-hee menyanggupinya. Kemudian sang pastor mengarahkannya untuk membagikan kabar bahagianya juga kepada keluarganya dan menghubungi mereka. Myung-hee memiliki hubungan yang buruk di masa lalu dengan ayah kandungnya sehingga mereka tidak bisa saling berbicara.
Adiknya Myung So menerima telepon tersebut, memintanya untuk datang ke perlombaan larinya. Kemudian si ibu mengalihkan gagang telepon padanya dan berbicara dengannya. Sang nenek berteriak histeris sehingga mengharuskan mereka menutup teleponnya. Hee-tae memiliki ayah yang bernama Hwang Ki-nam. Ia adalah seorang kepala investigasi anti komunis, juga seorang mata-mata yang bekerja sangat cepat. Ia memiliki kepercayaan tinggi terhadap seorang rival yang bernama Han Suk-jong, seorang dewan pemerintahan yang selalu berada di sisinya. Han Suk-jong memintanya untuk membangun aliansi baru untuk memperkuat dukungannya, sehingga ia menyarankan anaknya untuk menikah dan memilih Soryeon untuk sasarannya. Hwang Hee-tae mendatangi sebuah kafe bersama temannya untuk mencari alamat keluarga Jang Sok-chul. Di sana kali pertama ia bertemu dengan Soryeon dan bermalam di kediaman temannya. Sedangkan Soryeon bersama kelima temannya memasuki sebuah pabrik untuk mencetak surat pernyataan demokratisasi di sana. Secara tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka. Sementara Hwang Ki-nam mengetahui keberadaan anaknya mendatangi kediaman temannya dan membawanya pulang ke rumah. Di rumah, Hee-tae memiliki ibu tiri dan adik tiri yang bernama Hwang Jung-tae. Hwang Hee-tae memohon kepada ayahnya untuk mendapatkan uang dan berjanji akan menuruti perintahnya. Akhirnya Hwang Ki-nam memberinya uang dan memintanya untuk melakukan kencan buta. Sementara Soryeon yang sudah berhasil dibebaskan oleh Hwang Ki-nam memohon kepada ayahnya untuk membebaskan teman-temannya dan ia akan menuruti perintahnya. Si ayah pun juga memintanya untuk melakukan kencan buta. Hal tersebut diceritakan kepada Myung-hee. Tak hanya Soryeon, Myung-hee juga menceritakan keluh kesahnya kepada Soryeon dan memberikan jalan keluar untuk masalah mereka. Tiba-tiba, Soryeon memiliki ide meminta kepada Myung-hee untuk menggantikannya kencan buta. Sebagai gantinya, ia yang akan membelikan tiket pesawat untuknya. Dan Myung-hee yang sangat membutuhkan uang tersebut menyetujuinya. Ia berpura-pura menjadi Soryeon di hari kencan butanya. Sebelum ke perjalanan kencannya, Myung-hee dan Soryeon mengatur rencana agar kencan mereka gagal. Namun Hee-tae menyukainya. Ia mengantar Myung-hee pulang sambil memberikan bingkisan kepadanya dan memintanya untuk bertemu kembali. Selesai dari kencan butanya, si ayah membebaskan temannya atas bantuan Hwang Ki-nam. Lalu Soryeon pergi menemui mereka. Namun sayangnya ia malah mendapat perlakuan yang buruk dari mereka. Kemudian Hwang Hee-tae dan Myung-hee yang memiliki adik laki-laki, mereka berdua terlibat dalam satu perlombaan lari dan menjadi juara. Mereka berdua dipertemukan dalam satu kamar. Seringnya terjadi salah paham di antara mereka berdua membuat mereka sering bertengkar dan dihukum sampai pada akhirnya mereka menjadi teman. Selanjutnya, Myung-hee yang tengah berada di rumah Soryeon untuk mengembalikan pakaiannya terkejut saat melihat Hwang Hee-tae sudah berada bersama Lee Chang-keun dengan membawa banyak hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Hee-tae yang terlanjur jatuh cinta kepadanya tidak mempermasalahkan kebohongannya. Sebaliknya, Hee-tae menunjukkan sikap kepada Myung-hee bahwa ia menyukainya dan menyampaikan masih ingin bertemu dengannya. Myung-hee yang tidak menyadari bahwa ia juga menyukai Hee-tae memutuskan untuk bertemu dengannya, dan mereka berdua mengungkapkan perasaan mereka dengan terbuka. Hee-tae mencoba meyakinkan hatinya dengan cara lain. Ia membuat alasan untuk menjadi guru les pribadinya Lee Jin-ah agar bertemu dengannya setiap saat. Myung-hee yang salah paham terhadapnya mengusirnya, sehingga membuat mereka berdua terjatuh dan membasahi pakaiannya. Di hari berikutnya, Hee-tae mengajaknya kencan dan Myung-hee menyetujuinya. Namun ia mengajaknya menuju ke sebuah asrama sarang tempat Myung-hee melakukan kegiatan rutin yang ia lakukan. Di sana Hee-tae tanpa sengaja menunjukkan traumanya sehingga membuat ia bercerita kepada Myung-hee tentang Jang Sok-chul dan sahabatnya Kim Kyung-soo. Mereka berdua membantu menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terluka parah akibat kekacauan politik yang terjadi, sampai akhirnya bertemu dengan Jang Sok-chul. Akibat insiden itu membuat Kim Kyung-soo beralih profesi menjadi tentara dan membuat luka dalam di hatinya Hee-tae. Kemudian kisah cinta mereka diketahui oleh Hwang Ki-nam. Selagi ia memata-matai mereka, ia berusaha menjauhkan anaknya dari Myung-hee.
Melalui Soryeon, ia mengancamnya untuk menjaga keluarganya dan tidak melewati batas. Ia juga meminta kepada Lee Chang-keun untuk menjodohkan mereka dengan menawarkan investor untuk menyokong perusahaannya. Lee Chang-keun setuju dan mengambil langkah tersebut untuk menerima bantuannya. Waktu berlalu memasuki bulan Mei 1980. Hee-tae menyetujuinya permintaannya untuk bertunangan dengan Soryeon dan disebarkan ke media cetak. Sementara itu, Myung-hee bersiap untuk mengurus administrasi keberangkatannya dan meminta bantuan So-chan untuk mengurusnya, lalu mengantarnya pulang. Hee-tae yang kecewa terhadapnya menegurnya. Tidak lama berselang, Jung Hae-gun datang memberikan amplop berisikan deklarasi demokrasi yang dibuat oleh Soryeon dan memintanya untuk menyerahkan kepadanya. Kemudian Kim Hyun-chul datang masuk ke dalam kamarnya. Ia membaca isi amplop tersebut dan marah, hingga ia merobek dokumen tersebut di hadapannya. Kemarahannya memuncak sehingga Myung-hee mengungkit masa lalunya dan Hyun-chul pergi meninggalkannya tanpa berkata sepatah kata pun. Di pesta pertunangan Soryeon, Myung-hee datang menyerahkan amplop tersebut dan menyaksikan pertunangan mereka. Ketika ingin pulang tanpa sengaja ia bertemu dengan Hee-tae. Hee-tae yang melihatnya memakai sepatu pemberiannya menanyakan keadaannya. Mereka berdua mengungkapkan perasaannya masing-masing, yang kemudian mereka melarikan diri dari acara tersebut. Soryeon, Hae-gun, So-chan, dan Hwang Ki-nam melihat mereka. So-chan kesal dengan hubungan mereka, sehingga So-chan meminta ayahnya untuk membatalkan pertunangan mereka dan memberitahu perselingkuhan Hee-tae. Hwang Ki-nam yang juga marah kepada Hee-tae mengambil langkah untuk mengancam Soryeon terlebih dulu, sehingga Soryeon berbohong kepada ayah dan kakaknya. Hwang Ki-nam meminta maaf kepada mereka atas perselingkuhan anaknya dan menyelesaikannya. Kemudian Hwang Ki-nam menyelesaikannya dengan cara melakukan penculikan terhadap Myung-hee bertepatan dengan hari darurat militer saat itu. Ia mengancamnya untuk tidak mendekati Hee-tae dan memberitahu bahwa ayahnya adalah seorang pelanggar undang-undang negara. Ia juga memblokir visa juga paspornya. Selama penculikan terjadi, Hee-tae mencoba mencari keberadaannya di rumah sakit, namun ia tak ditemukan. Ia bertanya kepada Soryeon, ia juga tidak mengetahuinya. Hee-tae merasa khawatir. Ia melapor kepada kepolisian, namun tidak bisa ditanggapi. Lalu ia mendatangi kediaman orang tuanya di Naju, namun ia juga tidak berada di sana. Myung-hee mendatangi kantor So-chan, meminta bantuan kepadanya untuk memastikan proses paspor dan visanya. So-chan terkejut bahwa paspor dan visanya diblokir atas perintah keamanan pertahanan. So-chan berjanji akan membantunya untuk mengurus dokumen tersebut, namun Myung-hee menolak dan pergi meninggalkannya. Kemudian ia menuju kediaman orang tuanya di Naju. Di perjalanan ia bertemu Hee-tae yang khawatir sejak tadi mencarinya. Myung-hee mengusirnya dan berjalan menuju rumahnya. Saat di depan keluarganya, Myung-hee membentak si ayah dan menyesali perintahnya mengikuti ayahnya dulu. Kemudian si ibu menceritakan kejadiannya saat itu, saat dimana Kim Hyun-chul dibawa paksa untuk difitnah dan disiksa, sehingga menyebabkan salah satu kakinya dilumpuhkan. Ia diminta mengakui kesalahannya yang tidak ia lakukan, dan dipaksa menandatangani surat pengakuan oleh Hwang Ki-nam. Myung-hee yang kecewa terhadap keluarganya meninggalkan Naju. Saat di stasiun bus, ia melihat Hee-tae yang sudah menunggu di sana. Myung-hee menghindarinya, dan Hee-tae terus mengejarnya. Ia menanyakan alasannya kenapa ia menghindarinya. Karena ayahnya, ia takut kepadanya. Mendengar itu, Hee-tae kecewa dan segera menemui ayahnya. Hee-tae meminta pembebasan untuk Myung-hee, namun Hwang Ki-nam malah memintanya untuk berkemas meninggalkan Gwangju bersama Soryeon. Demi melindungi Myung-hee, dengan terpaksa ia menuruti ayahnya. Hwang Ki-nam segera menghubungi Lee Chang-keun. Ia sebelumnya keberatan dan akhirnya menyetujuinya. Kemudian Soryeon dan So-chan mengakui kebohongan Soryeon kepadanya tentang awal kebohongannya, sehingga menyebabkan kerusakan hubungan di antara mereka. Ayahnya bersyukur dan membiarkan kerugian itu terjadi kepada Myung-hee. So-chan menentangnya, sehingga membuat sang ayah marah dan terkena serangan jantung. Soryeon meminta kepada kakaknya untuk tidak memberitahu kondisi ayahnya kepada Hwang Ki-nam, dan ia setuju untuk pergi ke Seoul bersama Hee-tae. Sebelum keberangkatannya, Hee-tae pamit kepada Myung-hee. Ia mengucapkan salam perpisahan kepadanya dan berterima kasih karena telah memberikan rasa bahagia dalam masa kencannya yang singkat.
Myung-hee pun mengatakan hal yang sama. Hari-hari telah terlewati. Hee-tae yang sudah berada di Seoul merindukan Myung-hee. Sepanjang perjalanannya ia mengingat masa bahagia bersamanya. Kesedihannya membuat ia lebih sering tidak berada di rumah. Soryeon merasa tidak nyaman akan sikapnya, menangis, menyalahkan dirinya. Hee-tae menenangkannya, kemudian mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya menjenguk Jang Sok-chul. Soryeon mengenalnya, yang terkenal dengan aktivis pemimpin pemogokan serikat pekerja di seluruh universitas. Ia menceritakan bahwa ia bertanggung jawab untuk kepulangannya di Gwangju. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tempat bersejarah di Seoul. Di samping Istana Doksu, Soryeon mempersilahkannya untuk kembali ke Gwangju bersama Sok-chul. Ia memintanya untuk melindungi Myung-hee dari Hwang Ki-nam. Hee-tae yang sebelumnya menolak akhirnya pulang ke Gwangju menemui Myung-hee. Myung-hee yang saat itu tengah pulang dari gereja melihatnya dan ia terkejut. Hee-tae sudah mengetahui apa yang Myung-hee sembunyikan dan mengutarakannya. Ia mengungkapkan kepadanya untuk tetap bersandar kepadanya. Myung-hee menangis dan memeluknya hingga mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Hee-tae terbangun dari tidurnya. Ia merasa resah dan berdoa. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dari Gwangju sebelum akhirnya Myung-hee memintanya untuk berpisah sementara. Meskipun Hee-tae sempat khawatir, akhirnya ia menyetujuinya. Sementara itu, situasi politik di Korea Selatan semakin memanas. Kekuatan militer semakin dominan dan demokratisasi semakin banyak. Mahasiswa dari seluruh universitas mengadakan aksi protes obor di Gwangju. Di sela persiapan mereka, Park Soo-min memberitahu Hae-gun bahwa Hee-tae dan Soryeon berada di Seoul untuk mempersiapkan pernikahan mereka, bukan untuk aksi protes. Kemudian, 17 Mei 1980, perintah darurat militer secara resmi disiarkan ke seluruh negeri dan diperparah dengan penangkapan Hae-gun. Para tentara diutus untuk menangkap mahasiswa yang melakukan protes, menginfeksi kendaraan umum yang lewat. Tentara yang bertugas untuk mengamankan kemudian memukuli mahasiswa dengan tongkat pemukul atau pentungan. Hee-tae yang terkena pukulan saat menyelamatkan Myung-hee berakhir di rumah sakit bersamanya, dan mereka tertahan di sana. Keadaan menjadi kacau. Para demonstran mulai melempari batu untuk mempertahankan diri, yang kemudian dibalas dengan pukulan dari tentara. Tentara juga tidak segan-segan memukul orang tua. Pemuda-pemudi yang ditemukan diseret ke jalan raya, diikat, dipukuli, dan disuruh merangkak. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tidak hanya itu, warga sipil yang kebetulan berada di tempat kejadian juga menjadi sasaran. Tentara menarik siswi yang lewat dan melecehkannya. So-chan menegur, malah mendapat pukulan dan menjadi tawanan mereka. Hal ini kemudian menyulut amarah dari orang-orang dan turun untuk menunjukkan protes. Tentara kemudian membalas dengan menusuk yang kemudian menewaskan beberapa orang. Tentara juga melepaskan tembakan ke arah demonstran yang menewaskan banyak korban, dan rumah sakit semakin dipenuhi para korban, sehingga membuat direktur rumah sakit mengambil keputusan untuk tetap menerima korban dengan mematikan semua lampu kecuali kamar darurat dan kamar operasi. Jumlah pemrotes semakin banyak. Mereka menyampaikan keinginannya di depan gedung gubernur. Jung-tae dan Myung-soo yang melarikan diri dari asrama terjebak dalam kerumunan orang-orang yang memprotes. Namun para tentara tetap melepaskan tembakan ke arah mereka, juga bom molotov, sehingga menyebabkan banyak korban tewas. Jung-tae melihat ayahnya yang memimpin mereka. Kemudian perwakilan dari gerakan mengadakan pertemuan meminta militer untuk tidak melepaskan pasukannya melawan masyarakat dan mencatatnya dalam notulen yang dilakukan anak buah Hwang Ki-nam. Gerakan berlanjut. Hwang Ki-nam mendapat laporan masyarakat berhasil merebut senjata dari tentara. Pemerintah menyebut mereka dengan perusuh. Gak lama kemudian, kepala militer memasuki ruangannya dan mencurigainya. Kemudian, ia menyarankan agar anaknya berhati-hati untuk tidak terlibat dalam masalah. Hwang Ki-nam menelepon anaknya, memastikan dia masih berada di Seoul. Saat mengetahui ia tidak berada di sana, dengan segera ia mencari keberadaannya. Namun, sebelumnya ia membebaskan Lee So-chan terlebih dahulu dalam tawanan dan memerintahkannya untuk tidak melakukan apapun.
Kemudian Huang Qinam menculik Hitae dan dibawa ke rumahnya. Dalam keadaan tangan dan kaki terikat, ia meminta kepadanya untuk meninggalkan Guangzhou. Hitae tidak mau menurutinya. Ia pun tidak takut dengan ancamannya. Huang Qinam memberitahu Li Changken bahwa Soryeon berada di Guangzhou dan Hitae bersamanya. Ia memperingati putrinya agar berhati-hati. Kemudian Li Changken meminta Sochan mencari keberadaan adiknya. Sochan menemui Myung-hee di rumah sakit Pyeonghwa, Guangzhou, bertanya tentang Soryeon sebelum Huang Qinam menyakitinya. Darinya, Myung-hee mendapat kabar bahwa Hitae bersama dengan ayahnya. Setelah mengetahui keberadaan adiknya, Sochan pergi menemuinya. Ia menceritakan tentang Hitae dan mengajaknya pulang untuk melihat ayahnya yang mengkhawatirkannya. Soryeon yang tidak bisa pulang, nuraninya masih ingin terikat di sana. Ia mencari para korban yang hilang. Sochan menyerah, meyakinkannya dan ikut turut membantunya. Malam itu, bertepatan dengan area brigade yang diperluas, para prajurit menguasai semua pintu perbatasan menuju Guangzhou dengan melakukan operasi Chongjung. Mereka diwajibkan menembak setiap pemberontak yang tidak mematuhi perintah. Berita kekacauan yang terjadi terdengar sampai Naju. Hyunchul yang mengkhawatirkan anak mereka memutuskan untuk menjemputnya. Begitu di hadapannya, ia terkejut bahwa Hitae adalah putra Huang Qinam. Mereka bertengkar hingga Myongso melerainya. Myongso dan ayahnya bercerita tentang barang peninggalan saudaranya dan memberinya pengertian yang sama kenapa sang kakak tidak mau pergi bersamanya. Dan Myongso mencoba mengerti. Myongso menghubungi Jung Tae menanyakan keberadaan Hitae. Kakaknya yang menunggunya tidak mau beranjak meninggalkan Guangzhou. Jung Tae berusaha menjelaskan yang terjadi, namun ibunya memutus telepon mereka. Terenyuh hati ibunya ketika Jung Tae memintanya menolong Hitae. Song Hye-ryong menemui Hitae dengan membawa segelas air. Hitae memintanya untuk menghubungi rumah sakit dan berbicara dengan Myung-hee. Sang ibu menolak. Kemudian Hitae menyatakan permintaan kembali agar ia meninggalkan Huang Qinam. Akhirnya Hitae berhasil lolos dari rumahnya dan menemui Myung-hee di rumah sakit. Myung-hee yang merasa itu hanya ilusi memalingkan sejenak wajahnya dan melihatnya kembali. Dan Hitae masih berada di sana. Myung-hee menghampirinya dan menangis dalam pelukannya. Sementara Jung Hae-gun yang masih dalam penyekapan Huang Qinam memanggilnya ayah. Huang Qinam yang panik memukulinya hingga tewas. Beralih kepada Kim Hyun-chul. Ia mendatangi Hitae di ruang perawatan. Ia memberikan uang tabungan atas nama Myung-hee kepadanya dan memberikan izin kepada mereka berdua untuk menjalani hidup bersama. Ia juga memberikan aksesoris peninggalan kakaknya kepadanya dengan mengatakan untuk melupakan masa lalu dan hidup bahagia bersama. Setelah menyampaikan itu kepadanya, ia pergi meninggalkan Guangzhou bersama Myongso. Park Soo-min mengantar mereka sampai perbatasan dan memberikan peta petunjuk jalan menuju Naju. Myung-hee dan Hitae meninggalkan rumah sakit menuju gereja Sang Moguan. Kepala gereja menyambut mereka dan memberikan mereka ruangan beristirahat. Di sana Myung-hee mengobati lukanya. Mereka berdua saling mendoakan dan bergantung satu sama lain hingga mengucapkan janji pernikahan. Tiba-tiba kepala pastor datang dengan membawa berita bahwa ayahnya tewas semalam. Myung-hee dan Hitae bergegas keluar melihat jenazahnya bersama Myongso yang ditemukan oleh milisi di bawah jembatan. Saat mereka menyisir wilayah tersebut, Myung-hee menangisi kepergian ayahnya. Dan Hitae pergi mencoba menghubungi keluarganya di Naju. Ia memberikan titipan ayahnya kepadanya dan ia membukanya. Sementara itu, di gedung pencarian orang, Sochan dan Soryeon menyelinap masuk ke gedung farmasi milik ayahnya untuk mengambil beberapa peralatan medis yang dibutuhkan pasien. Tiba-tiba si ayah muncul memasuki pabrik tersebut. Mereka berdua berusaha menjelaskan yang terjadi dan tujuan mereka. Beruntung sang ayah mengizinkan serta memberikan kunci gudang kepada mereka untuk mengambil semua obat-obatan yang diperlukan. Di sisi lain, kepala militer menggeledah ruang Huang Qinam dan mengosongkan ruangannya.
Ia mengatakan bahwa Hitae telah menerima suap dari tersangka utama pemberontakan Gwangju dan mengambil alih kemudi pertahanan keamanan. Hwang Ki-nam gelisah dan meminta anak buahnya untuk mencari Hwang Hitae. Setelah berhasil menemukannya, ia meminta mereka untuk membunuh Myung-hee dengan menggunakan salah satu mata-mata milisi. Rencana tersebut didengar oleh Jung Tae. Ia segera pergi menuju tempat Myung-hee berada. Mata-mata milisi itu menjebaknya dengan memberikan surat mengatasnamakan Hitae. Tanpa ragu, Myung-hee mendatangi tempat yang dimaksud. Tak lama kemudian, Hitae kembali dan menemui Myung-hee sudah tidak berada di tempat. Kemudian, ia bertanya kepada milisi yang memberikan surat itu dan menyusulnya. Mata-mata milisi itu melepaskan tembakannya tepat setelah Hwang Ki-nam tiba bersama istrinya. Peluru tersebut mengenai kaki Jung Tae. Myung-hee dan Hitae membantu menyelamatkannya dan membuat Hwang Ki-nam menyesali perbuatannya. Saat kejadian itu, Myung-soo terbangun dari tidurnya. Lalu ia terpikirkan akan nenek dan ibunya di Naju. Ia berinisiatif untuk mendatangi mereka dan meminta peta kembali kepada Park Sun-min. Tak lama berselang, Myung-hee dan Hitae datang. Park Sun-min meminta maaf kepada mereka karena Myung-soo hilang. Setelah meminta peta, mereka mencarinya. Myung-hee dan Hitae memutuskan untuk mengambil jalan berbeda agar dapat menemukan Myung-soo dan memintanya kembali ke titik lokasi yang sama. Akhirnya Myung-hee berhasil menemukan adiknya. Mereka berdua nyaris diketahui para tentara dan bersembunyi. Kemudian meminta adiknya untuk lari. Myung-soo yang mendengar ucapannya sama persis seperti ayahnya sebelum meninggal, mengingatkannya kepada kejadian itu, dan ia tidak mau meninggalkannya. Myung-hee berjanji sambil memberikan aksesoris jam kepadanya. Lalu ia menyerahkan diri, namun senapannya tetap diarahkan kepada adiknya. Myung-hee berusaha menghalanginya, dan peluru itu mengenai dirinya. Kim Kyung-soo yang melihatnya terbaring lemah tidak bisa membantu menyelamatkannya, dan ia meninggalkan jasad Myung-hee di sana. Sedang Hitae tertangkap tentara lainnya dan tidak mengetahui lagi keberadaan Myung-hee yang sudah tiada. Ia berhasil diselamatkan oleh Kapten Lee Kwang-kyu. Sejak saat itu ia terus mencari keberadaan kekasihnya Myung-hee, dan kini 41 tahun telah berlalu. Hitae menjadi salah satu dokter hebat di masa kini. Mereka berhasil selamat, tak bisa lepas dari tragedi masa itu. Sok-chul, Soryeon, Hitae, dan Myung-soo bersama-sama menjalani kehidupan di masa tua mereka. Begitu juga dengan Jung Tae. Saat ia melakukan sesi terapis kepada pasiennya, ia mendapatkan pesan bahwa mereka berhasil menemukan jasadnya. Kemudian ia memberitahu Hitae untuk mengambil barang peninggalan milik kekasihnya itu. Di kantor polisi, ia melihat sahabatnya Kyung-soo. Mereka saling menatap dan berbicara lewat mata. Hitae membawa semua barang bukti ke rumahnya dan membuka satu persatu isinya. Piluan yang dirasakan Hitae terasa sangat dalam. Ia menumpahkan isi hatinya dalam buku catatan. Selama 41 tahun ia menyesali perbuatannya. Selama 41 tahun ia menderita mengalami pasang surut hidupnya. Di depan makamnya ia mendoakan dirinya agar bertemu kembali di kehidupan selanjutnya, dan drama pun berakhir. Oke guys, Youth of May merupakan drama yang dirilis pada tahun 2021. Akting para aktor dalam peran membawakan karakter atau sosok dalam drama memberikan kesan mendalam yang memukau. Drama yang bergenre melodrama ini nggak hanya kisah cinta saja yang ditampilkan, tetapi kisah nyata tentang kepiluan warga Korea Selatan dalam masa pemberontakan Gwangju di era tahun 80-an itu juga ditampilkan. Apalagi soal logat dan sinematografinya itu keren banget. Kesan gue drama ini bisa menjadi salah satu penghormatan untuk para korban pemberontakan Gwangju dan kepada mereka yang kehilangan orang yang sangat mereka cintai saat itu. Ini menunjukkan salah satu sejarah yang menyakitkan sehingga mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Drama ini menunjukkan betapa kejamnya dunia kala itu. Kita bisa ambil pelajaran dari drama tersebut. Sebuah mahakarya yang gue sendiri sangat menikmati menonton ini dan gak bosan buat ditonton berulang-ulang. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka like, gak suka dislike, berikan komentarnya dan jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching and see you next video.